Salam sejahtera, Shalom. Kita akan mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita minggu ini dari Kolose pasal 3 ayat 22 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, bekerja bukan kutuk tetapi berkat. Allah bekerja, kita pun harus bekerja. Karena pekerjaan adalah anugerah Allah, maka Allah memperlengkapi diri setiap orang dengan bakat dan talenta untuk melakukan pekerjaan. Dengan bekerja, kita menerima kebaikan kasih sayang Tuhan memelihara hidup kita, di mana upah kerja dapat kita pergunakan menyediakan sandang pangan untuk kehidupan kita. Pekerjaan itulah salah satu pemeliharaan Allah dengan menempatkan kita dalam hubungan dengan pekerjaan. Seorang hamba bekerja dengan tulus, tekun, jujur, dan setia karena Allah melihat dan mengawasi apa yang kita lakukan. Bekerjalah dengan tidak terpaksa, atau pekerjaan itu kita anggap sebagai suatu beban. Dan bukan saja karena ada yang mengawasi kita, tetapi didasarkan oleh rasa hormat dan takut akan Tuhan. Kejadian 20 ayat 11 berkata, Aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini, tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Dan apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Firman ini mengajarkan tentang kerja, bukan dalam kaitan upah, pendapatan atau gaji, melainkan kita bekerja dalam hubungan hierarki, bawahan dengan atasan, hamba dan tuan. Kita terlibat dalam hubungan antar manusia secara fungsional, hierarkis dan sinergis, membangun sikap, menumbuhkan semangat, vitalitas, etos kerja, baik itu sebagai pekerja, majikan, pemodal, atau pemilik usaha. Pekerja melakukan tugasnya menaati perintah Tuhan sebagai kewajiban terhadap Allah. Maka baik sedang diawasi, juga ketika tidak diawasi, kita harus menunjukkan sikap hormat dan taat sebagai seorang hamba, melakukan pekerjaan, menjalankan tugas dengan sukacita, tekun, dan tulus. Tidak jadi soal apapun posisi, fungsi yang kita jalani. Bekerja tekun dan tulus, rajin dan jujur, tidak berpura-pura atau munafik, asal Bapak senang, atau menganggap pekerjaan sebagai keterpaksaan atau beban, tetapi didasarkan karena takut akan Allah. Bekerja, kita menunjukkan rasa kagum dan hormat kepada Allah. Oleh karena itu, bekerja itu adalah kesempatan pelayanan kepada Tuhan. Yesus berfirman, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yohanes 9 ayat 4.
ketika kita setia di dalam kewajiban kepada sesama manusia melalui pekerjaan kita, kita telah menjadi orang yang melakukan kewajiban kepada Allah. Sebagai hamba, bekerja tekun dan tulus sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan. Tuhan bertindak adil dan kasih kepada hambanya. Maka, baik sebagai hamba atau tuan, masing-masing beroleh upah surgawi sebagai anak Allah. Tekun dan tulus bekerja adalah pelayanan memuliakan Tuhan. Pekerja yang melayani tuannya menurut perintah Kristus berarti melayani Kristus. Oleh karena itu, apa yang kita kerjakan adalah untuk Tuhan, dan kita akan mendapat bagian sebagai upah dari Tuhan. Kristus akan memberikan upah yang mulia, yaitu warisan seorang anak. Tetapi kita juga harus perhatikan, setiap orang yang berbuat kesalahan, dia akan menanggung kesalahannya itu. Allah akan menghukum yang tidak jujur dan memberi upah bagi mereka yang setia. Sebab Tuhan tidak memandang orang. Ia menghakimi dengan adil, baik itu majikan maupun pekerja, tuan atau hamba. Tuhan tidak pernah terpengaruh dengan status kedudukan seseorang. Semuanya berdiri sejajar di hadapan penghakiman Tuhan. Di dalam hubungan kerja, kita butuh 3 hal: kasih, keadilan, dan kejujuran. Perlakukanlah orang lain dengan kasih dan kebaikan, maka kamu menerima upah dari Tuhan. Kalau kita bersedia berlaku kasih, adil, dan jujur, Allah menjadikan kita anak-anaknya. Seorang hamba, pekerja, tidak boleh melampaui apa yang ditetapkan oleh pimpinannya. Orang yang menduduki jabatan atau bertindak sebagai tuan tidak boleh berlaku curang kepada bawahan, karena sesungguhnya kita mempunyai Tuan di sorga. Jika Anda seorang pekerja, mari tunjukkan ketaatan, ketulusan, dan kesungguhan di dalam bekerja. Bukan karena pekerjaan itu cocok sesuai keinginan atau ditentukan oleh siapa dan bagaimana atasan kita, melainkan kita menempatkan Tuhan sebagai fokus pekerjaan. Dan seorang tuan diingatkan untuk tidak berlaku sewenang-wenang kepada bawahannya, sebab Bapa di sorga akan menilai karya pekerjaan setiap orang, menyediakan upah dan ganjaran kepada yang berhak menerimanya, apakah dia itu seorang hamba ataupun tuan atau majikan. Marilah kita dengan rasa syukur setia melakukan kewajiban terhadap sesama melalui peran kerja yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jika demikian, kita sudah melakukan kewajiban pelayanan kepada Allah. Melayani sesama menurut perintah Kristus berarti melayani Kristus, dan Kristus memberikan upah yang mulia, warisan sebagai seorang anak. Selamat menekuni pekerjaan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, ajar kami untuk memahami dan meyakini bahwa pekerjaan adalah anugerah Tuhan, dan bekerja adalah kesempatan untuk melayani dan memuliakan Tuhan, sehingga kami termotivasi bekerja dengan tekun, tulus, dimanapun kami Tuhan tempatkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.